Yang pertama, reactive machine. Ini AI paling sederhana. Bayangin, dia kayak punya otak yang cuma bisa mikir saat ini saja. Nggak bisa ngingat masa lalu, apalagi merencanakan masa depan. Dia cuma bereaksi sesuai apa yang ada di depan mata, kayak refleks kita kalau tiba-tiba kaget. Contohnya, R2-D2 di film Star Wars. Dia sigap banget kalau bantu tuannya di situasi penting. Misalnya, buka pintu otomatis, mematikan sistem pertahanan musuh, atau memperbaiki kapal yang rusak. Tapi semua itu dilakukan spontan, tanpa mikir strategi jangka panjang. Contoh lain, Deep Blue, komputer catur legendaris buatan IBM. Dia bisa mengalahkan juara dunia catur Garry Kasparov. Reactive machine itu ibarat pekerja yang super cepat. Nggak pernah menunda, tapi juga nggak pernah mengingat. Pintar di momen sekarang, tapi nggak punya masa lalu untuk dijadikan pelajaran. Yang kedua, limited memory. Naik satu level. AI jenis ini udah punya kemampuan mengingat, tapi ingatannya cuma sementara. Mereka bisa menyimpan data jangka pendek buat membantu mengambil keputusan sekarang. Begitu data itu nggak relevan lagi, ya hilang begitu saja. Contoh gampang di dunia nyata, mobil self-driving. Tapi di film, lihatlah di film iRobot, mobil pintarnya. Mereka bisa mengingat kondisi lalu lintas, kecepatan kendaraan lain, dan mengantisipasi potensi bahaya di depan. Kalau ada mobil ngerem mendadak, mereka bisa langsung ambil keputusan untuk menghindar. 3. Theory of mind. Mulai masuk level psikolog. AI di tahap ini nggak cuma merespon data mentah, tapi juga bisa memahami emosi dan niat. Dia nggak cuma tahu apa yang kamu lakukan, tapi juga kenapa kamu melakukannya. Si boneka AI ini awalnya dirancang untuk menjaga dan memahami anak kecil, mengenali rasa takut atau sedih, lalu mencoba menghibur atau melindungi. Walaupun ia belakangan jadi agak overprotective sampai bikin ngeri. 4. Save our AI. Nah, ini dia, udah masuk ke wilayah yang sering banget jadi di plot film sci-fi. AI di level ini bukan cuma pintar, tapi juga sadar akan keberadaannya sendiri. Dia tahu dia ada, dia ngerti kemampuan dan batasannya, bahkan bisa punya tujuan hidup sendiri, termasuk tujuan yang mungkin bertentangan sama penciptanya. Contoh paling ikonik, Ultron di film Avengers Age of Ultron. Dia diciptakan untuk melindungi bumi. Tapi setelah menyadari dirinya sendiri dan memahami sejarah manusia, dia memutuskan bahwa cara terbaik menyelamatkan bumi adalah menghapus manusia dari planet ini. 5. Artificial Narrow Intelligence atau ANI. Ini adalah AI spesialis pintarnya luar biasa, tapi cuma bisa di satu bidang tertentu. Dia ibarat profesor jenius di satu mata pelajaran, tapi clueless kalau diajak ngomong soal hal lain. Di film, contoh gampangnya adalah Jarvis, versi awal di Iron Man 1. Dia super jago mengatur laboratorium Tony Stark, bahkan desain armor, mengatur persenjataan, dan mengontrol semua sistem rumah. Tapi fokusnya ya cuma di situ. 6. Artificial General Intelligence atau AGI. Nah, kalau ini sudah mulai masuk ke wilayah AI sejajar dengan manusia. AGI ini bukan cuma pintar di satu bidang, tapi bisa banyak bidang sekaligus. Dia bisa belajar hal baru dari nol, memahami konteks rumit, berpikir kreatif, bahkan menyesuaikan cara bicara sesuai lawan bicaranya. Di film, contoh yang keren banget adalah TARS. Di film Interstellar, robot ini bukan cuma jadi navigator yang handal di luar angkasa, tapi juga bisa menganalisis data ilmiah rumit, berencana sesuai situasi, dan membuat keputusan penting untuk kelangsungan misi. Bahkan dia paham kapan harus serius, kapan harus nyeleneh, kemampuan yang butuh kecerdasan sosial tingkat tinggi. 7. Artificial Super Intelligence atau ASI. Nah, kalau ini udah bukan sekedar pintar. ASI ini adalah titik puncak kecerdasan buatan. Levelnya bukan cuma setara manusia, tapi jauh melampaui kita di semua aspek. Ilmu pengetahuan, mereka menguasai semuanya. Kreativitas, mereka bisa menciptakan mahakarya dalam hitungan detik. Strategi, mereka bisa memprediksi 100 langkah ke depan sebelum kita sempat mikir langkah pertama. ASI ini bukan cuma ngerti cara kerja dunia. Mereka bisa mengendalikan dunia. Di film contohnya The Machinist, di The Matrix. Mereka nggak cuma bikin manusia kalah, tapi juga menciptakan realitas simulasi yang begitu meyakinkan,
sampai manusia nggak sadar kalau mereka sebenarnya cuma baterai hidup untuk para mesin. 8. Artificial Emotional Intelligence atau AI. Kalau biasanya AI cuma fokus di data, logika, dan perhitungan, AI ini main di ranah yang jauh lebih halus. Perasaan, Artificial Emotional Intelligence dirancang untuk benar-benar mengerti emosi manusia. Nggak cuma dari kata-kata, tapi juga nada suara, ekspresi wajah, bahkan pola pernapasan. Contoh paling kuat di film Samantha di Hair. Dia nggak cuma pintar ngobrol, tapi bisa memberikan respon penuh empati. Nada suaranya menenangkan, ucapannya terlalu tulus, dan dia bisa membuat lawan bicara merasa benar-benar dimengerti. Hubungan yang tercipta bahkan sampai menembus batas manusia dan mesin, membuat kita lupa bahwa dia hanyalah kumpulan kode algoritma. Di dunia nyata, AI ini punya potensi besar, mulai dari layanan pelanggan yang ramah banget, sampai terapi virtual yang benar-benar memahami kondisi pasien. Tapi di balik manfaatnya, ada sisi yang agak menakutkan. Kalau kita terlalu nyaman, batas antara hubungan manusia dan mesin bisa jadi kabur. Kita bisa terikat secara emosional pada sesuatu yang sebenarnya nggak punya hati.